judi, anti narkoba, dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkap 116 kasus penyalahgunaan narkoba selama awal April 2026 melalui operasi intensif yang digelar bersama jajaran Kepolisian Resor di wilayah tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Yulian Perdana, ini dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam 18 hari pertama April 2026, pihaknya mengungkap ada 116 laporan polisi dengan total 163 tersangka. Di program sanksi ini, pendengar, kita akan berbicara dan membahas ini mengenai untuk membentuk generasi muda anti narkoba di Sumatera Selatan, mengingat memang kasus narkoba di awal bulan April saja ini sudah banyak kasus penemuan ya. Bersama kami sudah hadir penyuluh narkoba Ali Muda dari BNNP Sumatera Selatan, ada Mbak Asti Kurniati, DWP SIKOM. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Asti. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Sehat, Alhamdulillah sehat, semangat ya Mbak Asti ya. Semangat. Nah, pendengar siaran kami ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Bisa Anda saksikan dan dengarkan juga melalui aplikasi kami RRI Digital dan melalui via streaming kami di rri.co.id. Yang ingin bergabung atau juga mau nanya-nanya sama Mbak Asti nanti boleh di telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 79279090. Tadi Mbak Asti kepolisian sudah merilis ya bahwa banyak kasus, mengungkap kasus kurang lebih ini awal April 2026 ada sebanyak 116 kasus di Sumatera Selatan. Tapi kalau Mbak Asti sendiri melihat sebenarnya zaman sekarang, di era zaman sekarang tuh masih banyak nggak sih pengguna narkoba terkhususnya untuk generasi muda saat ini? Banyak banget ya Mbak Asti. Banget. Jadi memang sesuai survei, kita bilang data dulu ya di awal ini. Jadi dari data tahun 2025 yang dilakukan oleh BNN, angka pengguna narkotika itu malah meningkat di usia 15 sampai 24 tahun. 15 bergeser jadi sebelumnya itu kan 24 ke atas ya. Nah, sekarang itu di angka 15 tahun itu sudah mulai banyak yang menggunakan narkoba, baik itu di kota maupun di desa. Baik itu di kota dan di desa. Tadinya yang bergeser dari usia dewasa bisa dikatakan ya, ke remaja sekarang. Usia produktif, usia 15 sampai 24 tahun. Ini sebenarnya sangat miris ya Mbak ya. Miris banget sebenarnya, karena kita 15 itu berarti anak SMP iya, kan. Benar. Tapi memang data itu didukung sih dari misalnya fakta yang ada di lapangan. Kalau misalnya kita kadang-kadang ke sekolah gitu kan ya, anak-anak SMP tuh udah pada banyak pakai narkoba, narkotika. Kalau narkoba mungkin kita pagi tadi abis ngopi pakai narkoba juga kan, karena bahan adiktif kan. Nah, jadi anak-anak dari mulai SMP itu sudah banyak yang pakai narkotika, bahkan yang jenis baru. Kalau selama BNNP Sumatera Selatan turun ke lapangan, kebanyakan mereka jenis-jenisnya apa nih Mbak? Kalau yang sekarang itu lagi trennya itu Sinte. Itu sejenis Mbak Dela tahu Sinte? Enggak, belum. Jadi Sinte itu sebenarnya kayak tembakau biasa ya. Jadi yang kita khawatirkan adalah anak-anak melihatnya seperti rokok biasa. Oh, mungkin zaman aku dulu tuh yang nyimeng-nyimeng itu bukan sih? Kalau nyimeng ganja. Oh, ganja beda lagi ya Mbak ya? Beda. Jadi kalau Sinte ini memang dia seperti tembakau biasa, kayak tembakau rokok biasa tuh Mbak, tapi dia ditambahkan dengan cairan. Oh gitu. Biasanya disemprotkan dengan cairan yang namanya sintetik cannabinoid. Makanya kalau mereka tuh bilangnya sinte gitu, sintetik cannabinoid. Dan efeknya mirip-mirip ganja, jadi halusinasi, bahkan lebih
lebih wow katanya. Lebih Ini. halus, Iya. terus katanya bisa bikin kayak kepercayaan diri bertambah juga ya Mbak Ya Esti. biasanya kalau narkotika sisi-sisi untuk mendukung kepercayaan diri itu memang ada. Cuma memang kalau Sinte ini yang kita takutkan lagi adalah harganya cukup murah. Oh, oke, berapa Mbak kisaran? Kayak nanya sama orang yang jual ya. Iya ya, jadi kita nanti aku jadi marketing Iya, bingung tapi- juga. Cuma memang range-nya itu bisa dicapai oleh uang jajan anak sekolah. Oh gitu, Mbak Esti, kalau misalnya kalau di selama BNNP juga bertanya kepada generasi muda, mereka dapatnya dari mana sih? Kalau penjualan dari Sinte itu kebanyakan sekarang online. Oke, bisa Iya, di ini ya. pakai apa namanya TikTok, Facebook, Instagram. Jadi mereka itu nggak ketemu langsung, Mbak. Peredaran narkotika itu kalau di Palembang mereka bisa misalnya kita pesannya by DM tuh mungkin Iya, ya, by DM nanti mereka janjian barangnya aku taruh di sini ya. Oke. Difotoin aja tuh. Jadi udah putus sampai situ aja. Mereka nggak ketemu ya? nggak ketemu. Nggak ada sistem Dan COD ya? Iya, kode-kodenya juga udah tahu mereka kalau yang udah biasa pakai. Jadi mereka udah tahu misalnya pakai kode apa, pakai istilah apa gitu, dan itu banyak. Nah tentunya kan ini kan menjadi apa ya, problematik sendiri baik untuk sekolah, BNNP juga ya, mengingat memang tadinya usianya usia Bergeser dewasa ya. sudah bergeser. Siap. Nah BNNP juga ngelakuin kayak sosialisasi juga nggak sih Mbak, kayak ke sekolah-sekolah? Pasti itu, Mbak. Apa aja nih dilakuin? Kalau sosialisasi kami memang kalau tahun ini bukan dari tahun ini aja ya. Jadi memang fokusnya udah kalau sosialisasi itu adalah salah satu tupoksi kami. Ya. Kalau apalagi kalau kami penyuluh ya. Jadi fungsi utamanya adalah menyuluh, menyampaikan informasi edukasi ke sekolah-sekolah. Kalau saat ini kami berupaya karena memang banyak keterbatasan sekarang. Komunikasinya kita melalui Dinas Pendidikan, Iya. ya Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Palembang. Jadi harapan kami ketika kita membuat surat edaran bersama, jadi dari sekolah secara aktif untuk melakukan kegiatan secara mandiri ataupun mengajak BNN untuk menyampaikannya. Kalau sekarang udah banyak sih Mbak. Kami alhamdulillah udah banyak sekolah yang udah kita kasih informasi dan edukasi tersebut. Jadi walau baik melalui langsung ataupun kita pakai media sosial, memanfaatkan media sosial milik BNNP Sumsel. Gitu. Karena Dela juga lihat ya, ini Iya. apa konten-konten dari Iya. BNN juga ini aktif banget. Jadi sebenarnya masyarakat juga bisa teredukasi Bisa. melalui media sosial juga ya. Nah Mbak Asti, nanti kita juga akan terima telepon ya yang ingin Boleh. bertanya-tanya mengenai generasi agar terhindar lah dari narkoba. Boleh di line telepon kami yang bergabung di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Ada pertanyaan nih ya dari Pak Irul di Sukabangu. Selamat pagi Mbak Asti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mau bertanya, kalau ciri-ciri anak kita mengguna narkoba, ada nggak sih ciri-ciri khusus? Misal yang tadinya memang pendiam, apakah akan mereka bertambah pendiam atau bisa dilihat dari emosional mereka? Silakan oke. dari Pak Jadi Irul. kalau kita berbicara, halo Pak Irul. Jadi kalau kita berbicara tentang ciri-ciri anak yang baru menggunakan narkotika itu secara fisik tidak akan kelihatan Mbak. Belum bisa kita menjudge-nya ya. Cuma yang pasti berbeda adalah perilaku. Jadi misalnya nih anak emang udah bawaan pendiam, kalau dia pakai narkotika pasti akan lebih sedikit tambah pendiamnya. Jadi misalnya gini, kalau ada tuh seorang anak yang pakai narkotika, jadi biasanya dia dari pertemanannya itu berubah. Jadi misalnya biasanya dia teman-temannya sama si A, terus tiba-tiba dia mempunyai teman baru. Circle baru ya. Iya, dan dia biasanya kayak menghindari circle yang lamanya, atau misalnya kalau di rumah dia lebih suka di kamar, takut misalnya ngangkat telepon pun takut gitu. Jadi dia harus diam-diam melakukan hal-hal yang ketika dia menyalahgunakan tersebut kan. Jadi memang harus hati-hati, terutama kalau sekarang kan game-game online juga bisa pakai chat ya. Iya. Jadi Bener-bener. banyak sekali penyalahgunaan di game online tersebut, dan memang orang tua berperan sih di situ. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara ciri-ciri langsung, kita agak susah ngelihatnya gitu kan. Kalau misalnya dia tiba-tiba ada di fisik mungkin kelihatan, tapi kalau misalnya zaman sekarang, saat ini yang ngetren itu nggak akan seset-seset ini, nggak akan seset-seset badan Badan ya. gitu. Iya.
Jadi nggak ada ciri-ciri khusus tapi bisa dilihat mungkin Dari perilaku yang berubah biasanya. Oke, Mbak Asti kita terima telepon dulu ya. Boleh. Ada pendengar kita yang bergabung Pro 1, selamat siang. Baik, nampaknya terputus. Yang mau bergabung silakan di line telepon di 369977. Tenang aja, pokoknya kita nggak bakal menyebarkan ini ya, Iya. informasi data ya. Siap. Iyalah kalau orang lapar nggak boleh dikasih tahu. Iya benar. Oke, kita langsung aja terima Pro 1, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih, Mbak? Dengan Mbak Ellen di Pelaju. Mbak Ellen di Paju. Silakan Mbak Ellen, ada Mbak Asti di sini. Iya, Mbak Asti, saya mau tanya. Ini kan saya punya adik nih, Mbak. Nah, ini kan kalau sekarang anak-anak ini suka kayak sosial media di mana-mana, kayak semuanya tuh kelihatan, semuanya bisa diketahui Akses. sama anak-anak. Nah, kadang tuh rasa penasaran mereka gitu loh yang bikin mereka tuh mencoba-coba hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tadi kayak ya narkotika itu. Nah, saya sendiri sebagai keluarga apa ya yang bisa saya lakukan agar bisa mencegah adik saya, tapi tidak juga membuat dia itu merasa dikekang seperti Oke. itu, Mbak. Baik, segitu saja Mbak Ellen. Itu saja, Mbak. Baik, Yalah, terima kasih. Oke. Baik, silakan Mbak Asti. Langsung ya. Ya. Jadi kalau misalnya memang media sosial sekarang kan sangat terbuka Iya. ya. Apalagi kalau misalnya sekali aja kita nge-like tentang yang Ini langsung video-video, keluar semua yang itu keluar semua ya. Nah, saran kami sebagai orang BNN gitu, kalau misalnya kita punya keluarga yang memang harus masih perlu pendampingan, sering-sering lihat di chat di handphonenya, atau misalnya yang sering-sering dia scrolling tuh tentang apa gitu kan. Jadi seenggaknya kita bisa memberikan bimbingan atau panduan ketika kita udah tahu oh yang dibuka ini mulai aneh-aneh nih gitu. Iya. Nah, jadi harapan kami peran keluarga, peran kakak ya, peran ibu dan ayah itu sangat membantu kami ketika menjaga anak di rumah. Karena kalau misalnya BNN tuh nggak semua sekolah yang bisa kami datengin kan ya. Jadi kalau misalnya bisa dari keluarga bisa membantu untuk menjaga itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang udah kadung gitu ya pakai, ya silakan konsultasi ke kantor untuk kita bahas sama-sama si ade ini mau kita apakan gitu. Direhab atau seperti apa ya. Dan teknisnya pun nanti kita bahas sama-sama, apalagi ini untuk anak sekolah. Benar, karena masa masa usianya itu masih panjang ya Mbak. Oke, Mbak Asti kita terima telepon Siap. kembali ya. Ada Baik. pendengar kita yang bergabung Pro 1, selamat siang. Persatu, selamat siang, Mbak. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Pak? Saya Dimas di Sekip, Mbak. Pak Dimas di Sekip, silakan Pak Dimas. Selamat siang, dokter. Mbak Asti. Mbak Asti. Siap. Mbak Asti, saya ini kan punya anak usia SMA gitu kan, Mbak. Kadang-kadang kan anak saya itu kan sering ngumpul sama temannya, main Iya. game online ataupun main game. Tapi kadang-kadang ketika dia itu keluar, maksudnya itu di luar dari tempat temennya ataupun di luar dari pengawasan saya itu kadang-kadang takut ya, Mbak ya. Anak saya tuh takutnya bergaulnya Ngapain? tidak benar gitu kan. Nah, jadi apa sih Mbak yang harus saya lakukan untuk mengawasi anak saya, ataukah saya tuh harus melakukan pendekatan kepada anak saya untuk bertanya atau seperti apa, Mbak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada teman juga, Mbak ya. Mereka itu tuh kan kayak pernah menggunakan narkoba. Iya. Namun kan dia tuh pengen sih yang namanya kan tanda kutip taubat atau pengen itu, Mbak. Tapi ketika mau rehabilitasi, dia tuh takut, Mbak, takutnya dia jadi tersangka ataupun seperti apa itu, Mbak. Karena kan kita kan mungkin kurangnya edukasi ataupun juga sosialisasi gitu, Mbak. Satu lagi, Mbak. Ya. Boleh. Banyak ya, Mbak ya. Kalau 3 dapat payung, Pak. Alhamdulillah, Mbak Asti. Mbak, ini Mbak, kadang kita ini kan untuk narkoba ini udah bukan rahasia umum lagi gitu ya, Mbak ya. Ada di tempat kami tuh di kampung sebelah itu, Mbak. Kita tahu sih bahwa oknum lah, Mbak ya, itu pengedar. Tapi 1 bulan itu ditangkap, Mbak, oleh pihak kepolisian. Tapi setelah 1 bulan atau 2 bulan dia lepas lagi, Mbak. Oke. Apakah hukum di Indonesia ini Selama memang seperti apa gitu, Mbak? Atau mungkin itu aja, Mbak. Baik. Pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Dela. Terima kasih Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borongan nih pertanyaan, Iya. silakan Mbak Esti. Langsung ya. Pertanyaan pertama, pendekatan apa seperti anak. Jadi kalau misalnya saya boleh menyarankan ya, Pak ya. Bapak kalau memang peran ayah itu sangat dibutuhkan, apalagi sekarang bukan hanya BNN yang menyampaikan ini, dari BKKBN juga kan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi kalau misalnya peran ayah dekat dengan anak,
coba Bapak kalau misalnya setiap anaknya pulang ditanyain habis ngapain gitu kan ya. Jadi kalau memang ada sesuatu yang dicurigakan, boleh Bapak kalau misalnya udah deket sama anak pasti anaknya terbuka. Itu sih. Jadi harapan kami kalau memang Bapak pendekatannya seperti apa, dekatkan secara emosionalnya dulu, jadi anak bisa terbuka tentang segala hal. Even itu dia coba narkoba. Kalau misalnya dia memang ketemu sama teman-teman yang pakai narkoba, kalau memang Bapak, menurut saya sih kalau memang dia udah deket, anaknya pasti akan cerita. Gitu. Kalaupun dia nggak cerita, takut, Bapak bisa kalau memang sudah ada kedekatan emosional tersebut, ya Bapak pelan-pelan, nak, kamu kayaknya ada yang beda, ada apa gitu kan. Nah, bukan menghakimi bukan ya. menghakimi gitu. Jadi jangan sampai dia takut untuk bercerita. Kalaupun misalnya sampaikan aja. Ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua ya. Kalau memang ada gejala tiba-tiba anaknya pakai narkoba tuh berteman lah dengan teman-teman yang pakai narkoba. Kalau memang dia belum pakai, sampaikan itu udah temenannya nggak usah lagi gitu. Karena anak-anak itu masa-masanya yang sangat dia belum bisa menentukan yang benar yang mana, yang baik yang mana gitu kan ya. Dia cuman pengennya ketika aku diterima di suatu kelompok berarti aku berhasil. Ya gitu kan kalau anak remaja seperti itu. Jadi kalau misalnya harapan kami, saya tekankan minta tolong dengan bapak-bapak yang di sana, di luar sana, tolong jaga kedekatan dengan anak, baik itu anak perempuan atau laki-laki, karena sekarang tuh semuanya bisa pakai, Mbak. Gitu, bukan hanya anak cowok, anak perempuan juga banyak gitu kan ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, temannya kalau mau rehab, monggo Pak, silakan banget gitu kan ya. Jadi pecandu narkoba itu sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu wajib direhabilitasi, tidak dipenjara. Jadi semua orang yang datang ke BNN sekarang orang pakai narkoba itu bukan aib lagi ya, karena kita udah menganggapnya dia korban dan dia pasien kami. Jadi kalau datang silakan datang ke BNN, semua data namanya pasien kan itu tidak boleh disebarluaskan. Jadi aman. Kami menjaga itu dan menjamin itu. Silakan datang ke BNN, nanti sampai sana bilang untuk konsultasi rehabilitasi. Jadi di sana ada pelayanan tentang itu. Terus yang ketiga, narkoba tentang hukum ya tadi ya. Jadi apakah hukum ini ternyata lemah atau seperti apa nih, baru seminggu udah keluar lagi? Sebulan keluar lagi gitu. Ada bahkan yang pernah bilang ditangkap malam, pagi udah ada gitu kan ya. Bapak, kami tekankan itu ada beberapa oknum aja, tapi kalau memang Bapak bisa menyampaikan itu orang BNN, itu kalau orang BNN Bapak punya fotonya, Bapak punya nama lengkapnya, silakan laporkan ke kami. Kami bisa berjanji kalau itu tidak akan terulang lagi kalau itu orang BNN. Baik. Nah, kita terima telepon lagi ya. Yang ingin bergabung kembali silakan di 3699977 Pro 1, selamat siang. Halo. Pagi. Ya, dengan Ibu Siti Zahara. Baik, ini kayaknya salah masuk ya. Kita lagi live di 3699977. Mbak Asti, kalau tadi penelpon kita yang pertama Bu Ellen di Pelaju sama Pak Dimas di Sekip ini kan tentang seorang orang tua yang kekhawatiran dengan generasi zaman sekarang. Kalau Mbak Asti melihat generasi zaman sekarang itu sebenarnya kalau mereka yang make dalam kata kutip yang mengenal narkoba, penyalahgunan narkoba tuh sebenarnya memang mereka butuh atau memang kayak FOMO atau memang keren-kerenan aja gitu Mbak. Sebenarnya sampai akhirnya mereka sampai ketagihan itu. Bisa jadi ketiga hal itu Mbak. Pertama mungkin kalau misalnya pekerja atau misalnya ke pekerja mungkin bisa dikatakan dia butuh. Mungkin kalau kata pimpinan kami itu hasutan kami penjual narkoba itu kurang greget katanya dibanding sama orang-orang pengedar narkoba gitu kan. Jadi mereka lebih bisa menghasut untuk menggunakan gitu. Cuma kalau anak-anak biasanya mungkin karena FOMO ya. FOMO atau pengen keren-kerenan. Tapi ini lagi Mbak, kembali lagi. Kita harus ingat, makanya kalau kami itu indikator kami pengen menyampaikan pesan itu anak-anak tuh bisa tahu dulu nih bahayanya narkotika. Kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti Mbak, informasi itu tuh cuman sekedar narkotika, tapi mereka nggak tahu bahayanya apa. Nah bahayanya apa nih Mbak? Bahayanya narkotika itu yang pasti langsung ke otak. Saraf ya? Langsung ke otak kan pusat sistem saraf kita ya. Jadi kalau yang diserang pertama adalah otak,
ya berarti kemana-mana pastinya. Jadi ke bagian ke tubuh, bagian ke otak, dan kalau sudah ke otak berarti kan kalau misalnya ada survei nih Mbak ya, ganja itu yang Mbak bilang cimeng-cimeng tadi gitu, itu bisa menurunkan tingkat IQ. Seorang anak kalau dipakai sejak dini. Jadi kalau misalnya ya bandingin aja kalau misalnya dia halusinasi terus, otaknya dipaksa, halusinasi itu kan dipaksa untuk berpikir yang tidak sebenarnya Mbak. Jadi misalnya harusnya aku melihat Mbak Della pakai masker nih sekarang ya, bisa jadi kalau orang halusinasi ngelihatnya nggak pakai masker gitu. Itu kalau halusinasi kan udah beda alam kayaknya ya. Alamnya sama Mbak, cuma pikirannya ya. Jadi dia mispersepsi panca indera. Dia missnya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar nggak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kan itu kan berarti otaknya dipaksa untuk itu tadi melihat panca inderanya harusnya melihatnya yang sebenarnya, tapi dengan adanya obat tersebut, psikoaktif tersebut, jadinya melihatnya tidak sebenarnya. Wajar aja kalau orang ngomong, kalau orang lagi nge-fly itu nggak bisa diajak ngomong, percuma ya Mbak Asti ya. Mbak Asti, kita terima telepon kembali ya di 369977 Pro 1, selamat siang. Terputus. Untuk Anda yang bergabung kembali silakan di 369977 atau juga melalui WhatsApp di 08217927 Pro 1, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Pak? Dari kawasan Jalan Tol. Namanya siapa Pak? Putra Kelana. Pak Putra Kelana di Jalan Tol ya? Iya, silakan Pak Putra. Ada Mbak Esti Kurniati selaku penyuluh narkoba ahli muda dari BNNP Sumatera Selatan. Selamat pagi semuanya buat Mbak di sana. Iya. Ini masalah narkoba. Kalau di wilayah saya ini narkoba itu sama dengan jual rokok ini. Daerah apa? Daerah Gandus. Oh, Gandus. Ya. Setiap saat pun pasti ada. Boleh katakan susah lah kita ngomong itu kan. Jadi kadang anak-anak tua-tua muda itu pakai semua itu. Termasuk ya saya sendiri lah kan. Karena gimana lagi kan, sudah termasuk kalau kita bekerja itu kan biar termasuk doping gitu kan. Cuman kalau besok ini yang pengedar-pengedarnya yang dia gabung dengan aparat. Pak Putra, sebelumnya pernah mau mencoba untuk rehab gitu Pak, untuk sembuh? Itu sembuhnya gini Pak, kalau pengalaman saya, sembuhnya itu berhenti sendiri. Ya, dari diri kalau sendiri. direhab segala macam itu ya nggak bisa berhenti. Itu obatnya belum ada kalau bagi saya. Jadi sekarang tuh kayak kecanduan gitu ya Pak ya? Iya. Untuk jenis narkotikanya apa nih Pak? Jenis sabu itu. Sabu. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak sama Mbak Asti, mungkin untuk tahap penyembuhannya apa yang mungkin harus dilakukan? Atau boleh juga kita tanya kalau sebenarnya tahap penyembuhannya gimana gitu kan. Cuman kalau pengalaman saya pribadi, obat itu berhenti sendiri itulah. Dari diri sendiri dari ya. Diri sendiri ya Pak. Boleh tahu Pak dari kapan Bapak menggunakan sabu Pak? 2011. 2011 sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Baik. 15 tahun. Nanti kita tanya langsung sama Mbak Astinya ya. Ayo, oke Mbak. Baik, terima kasih Pak Putra. Salam sehat selalu. Ini langsung nih, yang nelponnya masyarakat yang mungkin bisa dikatakan memakai narkoba karena untuk doping yang aktivitas. Saya bilang tadi sebelumnya. Iya. Nah, ini seperti apa Mbak Asti? Ya sebenarnya miris ya mendengarnya. Sebenarnya kenapa kita bekerja harusnya mencari duit tapi jadi ngabisin duit kalau beli sabu gitu. Cuma itu tadi Mbak, memang pengedar narkoba itu kadang-kadang tuh lebih cepat menyampaikan, oh ini tuh kalau misalnya kamu kerja akan lebih semangat, akan lebih bertenaga gitu. Apalagi mungkin bapaknya tadi kerjanya di area tol gitu kan ya, jadi sip-sipan harus sampai pagi, bisa jadi kan nggak tidur gitu. Atau biar pegang padahal itu ketika bekerja itu safety itu harus diutamakan ya sebenarnya. Nah, kami sih berharapnya memang benar faktor utama dari penyembuhan narkotika itu adalah dari faktor diri sendiri, karena memang kalau kata bapaknya nggak ada obat, rehabilitasi pun gagal ya. Memang ada beberapa yang gagal tapi tetap
banyak juga yang berhasil gitu. Iya. Dengan dukungan dari keluarga dan diri sendiri yang kuat gitu. Harapan kami bapaknya bisa berhenti pakai narkotika, karena kalau 15 tahun itu udah lama loh. Iya, udah. Organ tubuh kita pasti sudah banyak yang sudah tidak baik lah, Iya. tidak baik ya, tidak sempurna lagi. Jadi semoga Bapak yang tadi bertanya Pak bisa Putra Klana. Pak Putra Klana bisa sadar lah Pak. Yuk nabung aja uangnya buat Investasi yang lain, rumah buat atau mobil gitu ya. daripada untuk beli narkoba. Baik, Mbak Asti, kita terima telepon kembali. Oke. Pro 1, selamat siang. Baik, terputus ya. Nah tadi kalau Pak Putra Klana kan bilang untuk penyembuhannya itu sebenarnya berapa persen sih Mbak kalau dari diri sendiri gitu tanpa rehab? Kalau misalnya dia ada memang, tapi kalau persennya secara secara angka saya nggak bisa menyampaikan guys di sini. Cuma kalau misalnya selama ini memang satu hal yang penting ketika orang yang rehabilitasi itu juga kemauan dari diri sendiri. Iya. Baik, kita terima telepon dulu ya. Pro 1, selamat siang. Baik, terputus. Silakan Mbak, lanjutin. Jadi kalau misalnya selama ini kalau orang mau rehabilitasi, kita juga tanya gitu kan kemauannya seperti apa, dan yang pasti harus dari dukungan keluarga, karena ketika proses rehabilitasi itu selesai, harapan kami keluarga tetap mendukung. Iya. Ya, kalau misalnya si yang bersangkutan tidak ada dukungan keluarga, dia bisa mudah kembali, Mbak. Jadi kalau misalnya saya pernah dulu setahun yang lalu lah berbicara dengan seorang bapak-bapak ya, juga dia pengguna narkoba yang cukup lama. Dia tahulah katanya saya pakainya tuh karena dia dari kampung gitu Mbak, jadi bisa pakai narkotika, sabu juga itu di kebun-kebun katanya. Nah, satu hal yang buat triggernya adalah stopnya itu seperti apa? Dia ini ketika anaknya minta beliin mobil gitu. Jadi dia hitung-hitung, anaknya bilang, kok bapak banyak duit nggak bisa beliin aku mobil? Iya. Dia bilang, dia hitung 3 tahun aku pakai sabu 300.000 sehari Mbak. Sehari? Sehari 300.000 udah berapa rupiah yang berarti 3 tahun itu harusnya aku udah bisa beliin anakku. Nah jadi dari situ dia sadar, kok aku cuman menyenangkan diri aku sendiri, bukan untuk keluarga aku. Nah itu jadi harapannya kalau misalnya kita ya udah berkeluarga di luar sana, kalau masih pakai narkoba, tolong ingat keluarga di rumah gitu. Harus ada triggernya tersendiri ya. ya. Biasanya seperti itu. Ibaratnya Kalau harus dia kayak ada tamparan ya untuk diri sendiri ya Mbak Asti ya. Jangan sampai tenggelam tapi. Oke, siap. Mbak Asti, kalau misalnya Mbak Asti sebagai penyuluh narkoba dari BNNP Sumatera Selatan, selama turun ke lapangan juga suka dukanya untuk memberikan penyuluh kepada penyalahpenggunaan narkoba atau juga generasi yang muda lah ya bisa dikatakan apa? Mungkin kita ke dukanya dulu deh. Dukanya Jangan nangis dong Mbak. enggak sih. Soalnya duka kan. Iya, duka. Kalau dukanya enggak terlalu banyak sih Mbak. Karena kami biasanya bekerja di sini tuh seneng gitu ya. Kalau saya sih intinya kan menyebarkan ilmu. Jadi lebih banyak sukanya. Walaupun misalnya kadang-kadang kita penyuluhan juga banyak apalagi kalau audiensnya besar ya, banyakan yang nggak denger gitu. Cuma kalau saya berharap misalnya ketika audiens hari itu 100 yang denger 50% itu udah banyak banget Mbak. 50% 50 orang yang bisa kita selamatkan itu udah bahagia banget loh. Nah gitu. Cuma kita kalau melakukan pencegahan ini kan nggak bisa ngelihatnya langsung ya impactnya gitu. Paling tidak 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau misalnya saya kasih penyuluhannya di saat dia SMP, dia baru ngerasa tuh pasti di kuliah, Mbak. Nah, jadi harapan saya tuh, karena dulu saya pernah juga dapat informasi, cuma bukan narkotika sih, lebih pada kayak apa namanya? Cut dulu Mbak ya, tahan dulu ya, Oke. tahan dulu ya. Ceritanya agak cukup panjang, kita terima telepon dulu. Pro 1, selamat siang. Siang, dengan siapa di mana ini? Dengan Bila di Jakabaring. Bila di Jakabaring, silakan Bila. Halo Kak, mau tanya ini saya tuh sebenarnya punya circle ya Kak ya. Jadi circle saya tuh lumayan dekat kita, tapi entah kenapa saya juga bingung mulainya dari mana ya. Tiba-tiba mereka tuh mulai pakai narkoba gitu Kak. Nah, dan mereka tuh mulai ngajak-ngajak saya juga untuk pakai, dan itu tuh sebenarnya saya tuh nggak mau, tapi mereka tuh tetap kayak mulai ngata-ngatain saya kalau saya tuh nggak ikut gitu. Nah jadi saya tuh agak apa ya, dilema gitu, apakah saya harus ikut gitu, tapi saya takut kehilangan teman saya juga karena kita tuh udah dari kecil gitu temenan. Jadi gimana ya Mbak ya, kira-kira yang harus saya lakuin gitu untuk
supaya mereka tuh berhenti juga, supaya saya juga nggak ikut narkoba gitu. Segitu aja Mbak Bila. Iya, itu aja. Terima Mbak. kasih. Ya, Nah, Oke. sama. ini tadi yang dibilang keren-kerenan tadi ya. Gimana nih Mbak Kalau saya sih antisipasinya? jawabannya cuma satu Mbak, cut off. Harus cari teman yang lain ya? Iya, karena walaupun katanya udah lama berteman ya, cuma kalau misalnya akhirnya untuk ngajak yang hal buruk, ngapain berteman gitu kan? Toh kita nggak minta duit kok sama teman-temannya itu gitu. Cuman kalau memang si Mbak Bila masih mau menasehati, ya coba dulu. Tapi kalau misalnya kayaknya udah nggak bisa diingetin lagi, ya udah nggak usah temenan lagi. Cari circle yang baru Iya. yang memberikan efek positif ya. Yang support sistemnya bagus gitu, daripada kita lama-lama itu tadi terjerumus. Sebenarnya Mbak Bila sudah menolak itu udah keren ya. Iya, dia punya ketahanan diri sebenarnya. Cuma kan kita ini Mbak, kalau namanya berteman lama-lama goyah. Ya benar. Yang tadinya nggak pernah ngopi diajakin nongkrong di kopi, ngopi Iya, pasti Mbak ya. pasti. Apalagi Iya, soal narkoba. coba-coba. Iya, Benar. Nah tadi balik lagi ke suka duka tadi. Lanjutan dukanya tadi gimana nih? Duka. Seru nih kayaknya harus ada episode-nya ya. Kalau misalnya sukanya banyak, kalau masih banyak suka sih Mbak. Walaupun dukanya katanya ya tadi kalau saya bilang, kalaupun di situ cuma 50 orang yang dengar, ya udah nggak apa-apa, kami terus berusaha berjuang. 50 ini nanti kalau selamat kami bahagia loh. Ya, benar. Gitu. Jadi kalau misalnya nantinya si anak ketika dia di circle-nya, ketika di kuliah diajakin, harapan kami adalah waktu itu ada kakak BNN ngasih aku penyuluhan, ini bahaya, ini nanti ngerusak masa depan aku. Dan saya tuh selalu ngingetin gitu loh Mbak, kalau misalnya kita jauh dari orang tua, ingatlah orang tua kita kalau kita melakukan hal buruk. 100 kali lah inget, ntar emak aku gimana, ntar ini gimana gitu kan ya. Apalagi misalnya kita bukan dari keluarga yang Berada ya. gitu kan, berarti orang tua kita kan harus sulit, harus usaha banget loh nyekolahin anak gitu. Jadi kalau sukanya banyak banget, sukanya apa tuh? Senang. Kalau sukanya ketemu orang baru pasti Mbak. Ketemu kita dengan penyuluhan kayak gini tuh akan banyak kenal orang baru. Terus happy sih sebenarnya karena berbagi ilmu gitu, berbagi pengalaman. Udah sih itu. Jadi kurang lebih. ketemu orang baru, pengalaman juga. Tapi Iya. Mbak selama di BNNP juga pernah nggak sih kayak misalnya memberikan penyuluhan ke terkhususnya ya orang-orang yang sudah pakai gitu? Pernah. Dulu pernah penyuluhannya kalau misalnya ini anak remaja ya, di lapas. Di lapas narkoba. Di lapas anak. Di lapas anak. Iya. Itu usia berapa Mbak? Saya lupa ya, udah lama soalnya dulu kami itu diajak sama sekolah gitu yang memang kayak bertanggung jawab untuk melakukan sekolah di situ. Saya lupa istilah sekolahnya. Di Palembang ya? Di Palembang. Jadi kita tuh dilibatkan untuk ngisi tentang materi narkoba gitu. Kadang-kadang ngelihat mereka itu sedih Mbak, karena hal-hal yang seperti itu kan tidak diharapkan mereka. Bahkan mereka itu kadang-kadang jadi korbannya. Mereka kurir yang misalnya cuma dititipin barang. Cuma kan kalau hukum narkotika ini tetep ya. Siapa yang tangkap tangan? Bener. Siapa yang membawa, mengkonsum ini kan, membawa menyimpan. Nah, jadi kalau misalnya saat itu si anak ini yang lagi megang, ya udah dia yang jadi tersangka gitu. Baik, Mbak Esti, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Mbak Lilis di KM12. Mau tanya Mbak, anak saya punya teman yang kecanduan narkoba tapi dia udah rehab. Saya sebagai orang tua haruskah membatasi pertemanan anak saya dengan mantan pengguna narkoba tersebut atau dibiarkan saja? Nah, meski temannya ini nggak pakai narkoba lagi, sejujurnya saya khawatir kalau anak saya itu bergaul sama mantan pengguna narkoba. Silakan Mbak. Kalau menurut saya nggak apa-apa dibatesin, ya. Namanya orang yang sudah pernah pakai narkotika itu otaknya itu Mbak ya, Udah ketika beda dia ya? ngelihat lagi orang yang pakai, misalnya orang pakai sabu nih, dia mantan nih pakai sabu, dia ngeliat lagi temannya pakai sabu, itu tuh wah luar biasa nih mencarinya, karena dia tahu rasanya, ketika pakai sabu itu dopaminnya luar biasa gitu. Nah jadi saran saya, ibu nggak apa-apa dibatesin, apalagi ketika anaknya habis bertemu tuh sama yang bersangkutan gitu, tanya ngapain aja tadi, ngobrolin apa aja gitu, walaupun memang ya kita kan nggak tahu ya, benar, kelihatannya emang udah berhenti gitu, cuma kita nggak pernah tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa gitu. Apalagi kalau sekarang kan pakai sinte itu mudah banget loh Mbak.
kita ngerokok biasa Iya. nggak tahu. Yang dipakai Sekarang ada yang sendiri. vape itu ya? Vape ya. Iya. Vape yang berisi Cairan, cairan-cairan narkotika. iya benar. Nah, Mbak Asti, ini kan sebenarnya banyak pertanyaan kekhawatiran orang tua ya. Dari tadi orang tua yang khawatir sama anak-anaknya. Dari Mbak Asti sendiri selaku penyuluh narkoba, seberapa penting sih orang tua tuh melakukan pendekatan ya terhadap anak agar anak, kita kan sebenarnya sebagai orang tua nggak 24 jam ya menjaga anak, apalagi mereka pada saat di sekolah di luar. Seberapa penting orang tua tuh melakukan pendekatan terus biar anak itu juga terjauh atau jauh lah dari kata narkoba gitu Mbak Asti. Penting, penting banget ya, Mbak. Jadi kalau menurut kami sudah berapa tahun terakhir, tapi tahun ini memang karena keterbatasan tadi, kami itu membuat pelatihan keluarga, Mbak. Keluarga anti narkoba, terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan penduduk. Nah, jadi memang kita tahu memang saat ini itu kita nggak ngomong kelas ekonomi ya sekarang, cuma memang kadang-kadang ketika kita melihat anak yang lebih jauh dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk, baik itu bekerja atau sibuk yang lain gitu kan ya. Nah, jadi anak-anak ini kadang-kadang butuh kehadiran, butuh sosok untuk tempat menjadi tempat bercerita. Memang orang tua juga butuh sebenarnya ya. Makanya di pelatihan itu kita itu kasih tahu bagaimana emosi, Mbak, bagaimana cara ngomong yang baik sama orang tua gitu kan. Tapi memang itu keluarganya nggak banyak yang kita latih. Nah, dari situ bentuk kepedulian kami gitu, karena memang ketika orang tua dan anak itu berjarak, anak itu akan sungkan untuk bercerita gitu kan. Kayak ada benteng ya. Iya, jadi kalau misalnya aku cerita kayak gini nanti salah nggak ya gitu. Nah, jangan sampai. Tapi kan sekarang kalau memang kita masih melek ya dengan ilmu semuanya itu, harapan kami orang tuanya juga belajar gitu. Jangan jadi orang tua yang egois gitu kan ya. Anak juga butuh kehadiran bapak ibunya, bukan cuman duitnya doang gitu kan ya. Tapi anak juga butuh, kalau misalnya kadang-kadang apalagi misalnya di sekolah, kalaupun misalnya kata mbaknya di sekolah dijaga sama guru kan nggak tahu hati anaknya gimana gitu kan ya. Jadi harapannya kalau misalnya udah sama-sama di rumah ngobrol dulu gitu, walaupun cuman berapa menit sama anak, jadi tahu kondisi anak itu seperti apa. Pertolongan pertama, seandainya kalau ada orang tua yang mendapatkan anaknya pakai narkoba tanpa menghakimi, apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah ngobrol tadi ya, pendekatan tadi ya? Iya, ngobrol, lagi-lagi ngobrol Mbak. Jadi tanya dulu anaknya kenapa pakai, emang ada masalah apa. Karena ketika kita ngomong narkotika ini Mbak, kita tuh bukan cuman akarnya tuh pasti banyak, akar permasalahannya tuh pasti banyak. Bukan cuma dia pengen butuh FOMO, enggak. Anak FOMO aja ada apa namanya? Ada background ya pasti. Kenapa dia FOMO? Kenapa dia butuh validasi tersebut? Mungkin karena dia jarang dikasih sanjungan di rumah. Nah, kayak gitu sih sebenarnya kan, balik-balik lagi tuh parenting sih sebenarnya. Nah, jadi kalaupun misalnya si anak lagi kelihatan aneh yang saya bilang di awal, harapan kami ya orang tua bisa nanya gitu. Jadi kalau misalnya kelakuan atau perilaku anak tuh sudah mulai berubah, tanya aja gitu. Terus kalau memang ada komunikasi yang baik di sana, nggak apa-apa kok kita misalnya yuk kita berobat gitu. Karena berobatnya ini kalau semakin awal semakin bagus gitu. Jadi anaknya kan bisa dikasih tahu di BNN. Kalau misalnya dia anak sekolah, kita sekarang lagi menggalakkan lagi apa namanya, komunikasi ke banyak sekolah. Kalau bisa anak yang pakai narkotika jangan langsung diberhentiin gitu. Karena ya nggak apa-apa kalau memang misalnya, karena di BNN itu kan rehabilitasinya kan nggak harus yang nginep gitu ya, bisa jalan gitu. Jadi dia tidak harus apa namanya meninggalkan sekolahnya terus gitu. Terus kalau memang orang tuanya tidak mau sekolah tahu, kita bisa jaga itu. Oh, kerahasiaan tersebut ya. Ada kok yang kayak gitu. Jadi misal si anak ini ketahuan sama orang tuanya, terus anaknya emang mau dibawa ke BNN, sekolahnya nggak tahu sampai saat ini. Baiklah, itu harus ke data dan kerahasiaan itu sangat penting ya untuk biar menjaga nyaman juga anaknya. Biasanya kan kalau sanksi sosial itu lebih menyedihkan dan sadis banget ya. Mbak Asti, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari 082179279090 dari Vina di Bukit, katanya mau tanya nih. Selamat siang Mbak Esti, mau tanya tantangan terbesar BNNP Sumsel
dalam membentuk generasi muda? Ada nggak sih pernah ke sekolah tapi sekolahnya nolak untuk dikasih sosialisasi, atau salah satu anaknya yang nggak mau dikasih pembimbingan? Oke. Selama ini sih nggak ada ya, belum ada sekolah yang menolak gitu. Karena memang kalau misalnya kita mau ke sekolah, kita koordinasi dulu sebelumnya gitu. Tapi disiapin, biasanya diterima gitu. Kayaknya bahaya juga ya kalau ditolak, ya kita juga curiga. Perlu tanda tanya ya. Iya. Tapi kalau misalnya selama ini alhamdulillah enggak. Terus tantangannya itu lebih kepada masyarakat sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita ke masyarakat itu kadang-kadang kalau enggak keluarga terdekat nggak peduli tentang narkotika gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu masih cuek banget gitu. Bener. Tapi kalau ke sekolah, kalau anak-anak sih selama ini ya namanya anak-anak ya, kita nggak bisa memaksa dia kalau di sekolah harus mendengar kita. Tadi saya sampaikan Mbak Della, kalau misalnya yang dengarnya cuma separuhnya ya sudah, alhamdulillah aja gitu kan. Dari 1.100 yang dengar ya sudah alhamdulillah aja. Ya. Ada efeknya juga ya. Gitu. Baik. Mbak Esti, ada pertanyaan masuk, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Di 0821792790 dari Coki di Palembang. Selamat pagi Mbak Della, mau nanya nih, kalau untuk lem ibon sendiri, apakah itu juga termasuk jenis narkoba atau zat apa nih Mbak? Nah, kenapa mereka yang anapang yang suka ngisep lem ibon di jalanan itu nggak ditangkepin? Oke. Lem ibon itu sebenarnya nggak masuk narkotika. Jadi memang masuk zat adiktif lainnya. Karena memang efeknya juga ada halusinasi ketika orang menggunakannya. Jadi memang ngefly gitu. Kayak orang teleng ya? Orang ini jangan ngefly banget. Jadi bisa ketawa-tawa sendiri. Cuma kadang-kadang orang yang lagi pakai lem ini efeknya lebih emosional. Jadi kita pesan aja lem untuk kita semua, kalau ketemu yang anak-anak pang lagi ngelem ya nggak usah sok-sok keren juga kita ngingetin, nanti takutnya dia tidak sadar. Orangnya nggak sadar, terus takutnya malah berkelahi berantem di jalan kan, bahaya kita nggak tahu mereka bawa apa gitu kan ya. Nah terus kenapa nggak ditangkap? Tupoksi kami di ranah narkotikanya, jadi kami nggak bisa menangkap orang pakai lem di jalan. Oke. Nah kalau misalnya melihat anak pang di pinggir jalan, pokoknya jauhin aja lah daripada beresiko kita yang beresiko, rugi kita ya. Oke, Mbak, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 11, nggak terasa kan ya? Banyak penelpon juga yang masuk nih. Peran utama BNNP Sumsel ini untuk orang tua, ada juga nggak sih kayak program-program dari BNN ini untuk mengedukasi orang tua? Ada. Kalau kita sosialisasi itu kemana aja Mbak? Jadi sekolah, sekolah, masyarakat, instansi pemerintah swasta. Nah kami harapinnya itu masyarakat secara aktif, nggak apa-apa ngundang kami gitu. Kadang-kadang karena kita juga keterbatasan SDM sih. Jadi kalau misalnya harus kita yang langsung mendatangi, takutnya kita yang ditolak. Ataupun banyak alasan gitu kan ya. Takutnya juga kalau misalnya kita yang langsung mendatangi mikirnya harus menyiapkan apa gitu kan. Nah jadi kalau misalnya di masyarakat ada pengajian, sok atuh ngundang kami nggak apa-apa gitu untuk narasumber. Jadi jangan lupa bisa diundang BNNP-nya ya. Bisa banget. Oke. Terus harapan BNP nih Mbak untuk terkhususnya BNNP Sumatera Selatan, baik kepada sekolah, orang tua, generasi zaman sekarang, mungkin agak sulit ya untuk menghindari mereka yang sudah yang sudah make ya. Harapannya apa nih Mbak Esti? Harapan kami untuk anak-anak yang belum pernah pakai, ya udah nggak usah pakai gitu kan ya, masa depanmu masih banyak. Indis ekonomi ngapain pakai narkotika, enakan kita investasi ataupun jajan kopi gitu kan. Terus kalau untuk sekolah, karena sekarang dinas pendidikan provinsi juga udah mengeluarkan surat edaran untuk adanya kurikulum anti narkoba gitu, kerja sama BNN. Kalau misalnya memang pengen mengundang BNN, silahkan surati kami. Kami terbuka. Nanti kita komunikasi bisa jadwalnya kapan gitu kan. Untuk orang tua, kalau misalnya selama ini komunikasinya sama anak jauh, tolong didekatkan gitu kan. Jalin emosi yang baik dengan anak, jadi anak nggak berjarak, kata Mbak Della tadi, nggak ada benteng antara orang tua dan anak. Gitu. Kalau boleh tahu, boleh di-share Mbak media sosialnya, karena banyak juga yang konten-konten yang memberikan edukasi sosialisasi juga ya. Boleh di mana nih Mbak? Kalau di semuanya sama namanya ya.
Facebook, Instagram dan lain-lain di info BNN_Prof_Sumsa. Nah di situ banyak konten kemarin tuh kalau nggak salah kontennya apa yang baru-baru itu ya, lagu ya kalau nggak salah lagu. Gitu. Iya pokoknya lagu yang dialihin jadi lirik anti narkoba anti narkoba ya. Baik Mbak Asti, terima kasih banyak waktunya sama-sama. untuk Pro 1. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa ngobrol lagi atau RRI yang langsung ke BNN ya. Lah ngapain ya? Mau dapat sosialisasi langsung ya Mbak ya. Baik, salam buat teman-teman BNN yang lainnya Mbak ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi bersama Mbak Asti Kurniati DWP SIKOM ya. Ini penyuluh narkoba Ali Muda BNNP Sumatera Selatan, pembentukan generasi muda anti narkoba di Sumatera Selatan. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa saksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 11 ya. Kita akan bergabung ke program 3 untuk mengikuti informasi warta berita olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi